Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini Scoopy sudah ganti vakum, sudah rollernya bener, CVT-nya udah bener, karburatornya sudah bener ya, tapi larinya mentok. Terus tenaga angkatnya susah. Ada beberapa kasus motor seperti ini itu bisa cacat pabrik. Dalam arti seperti ini, tidak semua jenis Scoopy itu lemot dan mentok, tidak semua. Ini kasus khusus ya. Nah, Scoopy ini dia nggak mau lari lebih dari 60. Dia itu larinya mentok 60, dipaksain geter. Kemudian angkatannya berat banget. Kita coba sekali lagi, ini kasus khusus ya. Tidak semua Scoopy begitu. Saya akan coba bawa lari ini motor. Akan sampai di angka berapa dia. Potong magnet 2 mm. Terus teman-teman bisa lihat ini motor ini awal datang angkatannya lemot banget. Sekarang akselerasinya akan seperti apa? Nanti teman-teman bisa simak sendiri ya. Sebentar, aku kameranya ke speedo aja. Semoga nggak mencolot. Akselerasinya ini awalnya berat banget. Kita mulai dari angka 10 dan go. Tikungan. Sorry Brad, nikung soalnya. 90 apa ya tadi ya temen ya? Kayaknya tadi tembus 90, masih bisa tambah lagi. Cuman tadi nikung saya agak takut. Saya nggak biasa bawa matic manuver terlebih miring lagi. Sampai angka berapa tadi teman-teman? Oke, 90 ya. Perubahannya cukup signifikan dari awal mentok di 60, potong magnet 2 mm. Ini udah naik 90. Sekali lagi dengan catatan ya teman-teman, kondisi yang lain sudah dipastikan dulu. Lah motor Scoopy ini pasti teman-teman pernah lihat, dia motor pernah kesini. Ini CVT-nya udah diberesin. Awalnya angkatannya malah sama sekali nggak ada tenaga. Datang ke kita, cuma waktu itu kita lagi rame banget. Terus vakumnya rusak. Ini vakumnya baru. Itu udah ganti beberapa minggu yang lalu. Terus CVT-nya udah ditangani beberapa minggu yang lalu. Angkatan awalnya berat banget, udah bisa. Cuma larinya mentok di 60. Hari itu belum ditangani secara serius. Lah hari ini datang lagi motor ini untuk masalah larinya yang mentok 60 itu. Karena memang waktu itu saya janjikan kapan-kapan sini lagi gitu. Nah saya kontrol lagi, karburatornya normal, CVT normal, pengapian normal. Tapi kenapa tetap nggak bisa lari gitu. Nah ini saya coba dengan metode potong magnet 2 mm. Soalnya sebelumnya saya belum pernah motong Scoopy ya. Sebelumnya saya nggak pernah motong Scoopy, belum pernah. Jadi saya sangat berhati-hati pada pentutorialan
metode pengubahan pada motor yang baru kita tangani. Maksudnya kalau Supra 125 potong magnet 2 mm sudah nggak usah ragu, potong aja pasti beres. Jupiter Jet 1,5 mm potong aja beres. Soalnya sudah sering, hasilnya oke gitu. Untuk Scoopy ini baru ya. Dan saya bertanggung jawab penuh jika ada hal yang tidak diinginkan atas sebuah perubahan tersebut. Kalau makin bagus ya, itu harapannya. Kalau nggak bagus ya, saya tanggung jawab. Oke ya. Ini kita coba lagi nih. Kalian lihat video saya sebelumnya pas ngetes motor ini rasanya kayak apa? Yang judulnya Jupiter Jet merah selesai, siap jengat. Nah, di sana pas lagi nangani Jupiter Jet, kemudian motor ini datang lagi gitu. Saya langsung tes lagi, mentok 60 dia ngeden-ngeden. Angkatannya lemes banget dan tidak responsif blas gitu. Oke, kita coba lagi mulai dari angka speedo di 10. Go! Jarak tempuhnya sekitar 800 meter. Ya, kurang lebih lah. 90 bro. Ini atasnya kayak masih kurang ya. Cuma tenaga bawah ke tengahnya udah dapat banget. Enteng. 95-an lah tadi. Ini dalam trek sekitar 800 meter. Sekilo kurang deh. Speednya. Nah, ini untuk harian kota udah enak banget. Dari 10 gas. Akselerasinya ke 60 cepat. 80 enteng. 90. Hampir sampai 100. Ngeri lah bro. Enting. Tenaga bawahnya udah ngisi.
Bisa 100. Cuman jarak tempuhnya 1 kilo lebih. Oke ya, kita tembus di angka 100 lah, kurang lebih tadi sedikit banget 100 dalam jarak tempuh 1,5 kilometeran lah. Agak sedikit khawatir juga treknya. Tapi ya memang matic kayak gitu ya. Yang penting tenaga dari bawah sampai ke 80 enteng. Set. Nah, di 80 ke 100-nya ini agak lama. Gitu loh. Nah, kita ambil sisi apa namanya? Sisi keuntungannya, ini motor kan treknya kemungkinan kota ya. Kita lari 80 ke atas itu jarang. Kebanyakan lari dari 0 sampai 60. 0 sampai 60. Kadang kalau mungkin 80. Nah, ini kalau touring jarak jauh lah, mungkin kegunaan di 80 ke 100 lebih banyak sih gitu. Nah, di sini buat semuanya, mari kita melihat situasi awalnya ya. Buat kalian semua mungkin akan melihat, wah, larinya cuma 90. Wah, larinya cuma 95. Katanya bengkel Sibun jos gitu kan. Kok motor cuma lari 95? Hoak berarti ini Sibun. Kan gitu kan. Orang nggak suka kan gitu kan. Nah, kita ngelihatnya gini. Ini motor awalnya mentok larinya itu 60. Dia nggak mau nambah gitu loh. Ya. Awalnya mentok 60. Udah. Kemudian tenaga bawahnya itu lemes banget. Buat angkatan itu nggak enak banget gitu kan. Nah, di kita tangani dengan cara kontrol kalbu sama potong magnet doang. Sekarang bisa lari, bisa 100 ini pasti kalau treknya lebih panjang. Nah, kalau untuk lari umum gitu, nggak maksa banget ya 90 lah lari umumnya. Nah, kita ukur skala permasalahannya. Oh, itu sekupinya si Anu masuk bengkelnya Anu tembus 120. Oke lah, kita nggak menjadi suatu masalah, tapi di sini saya akan menyampaikan sudut pandang. Sudut pandang orang itu kayak gimana dulu. Masuk bengkelnya siapa, habis dana berapa, apa saja yang dirubah, apa saja yang diganti. Larinya tembus 120. Habis berapa juta duitnya gitu kan. Nah, di kita ini servis karbu sama potong magnet doang. Paling 35.000 ya yuk. Dari motor cuma mentok 60 dengan biaya 35.000 tembus 100. Nah, ini pola pikirnya kayak gitu. Maaf, saya tidak sedang membangun sebuah alibi ataupun membangun sebuah pembelaan diri, tidak. Kita melihat suatu masalah itu dari sudut nilai ukurnya dulu. Apa masalahnya, berapa budget yang dikeluarkan, berapa biayanya, kan gitu. Iya, kalau tes-tes kayak gini, pasti nanti akan ada banyak sudut pandang yang ini. Apalagi orang-orang yang merasa iri, merasa tersinggungi, merasa channelnya Sibun bikin bengkel jadi sepi ya. Gara-gara Sibun ngupload semua tutorial servis, sekarang orang pada bisa servis sendiri. Dulu ganjel pelor biayanya 300.000. Sekarang sejak Sibun ngupload tutorial ganjel pelor nggak sampai 100.000. Kan gitu. Dulu Vario lemes, Vario yang karbu. Ya, masih ingat ya? Vario karbu di video saya. Vario, motor Vario lama yang 110 karbu. Kalau nanjak lemes. Itu dibawa ke bengkel biaya habis 200-300. Ganti vakum pasti. Ya. Begitu kita kasih tahu, ini loh
vakumnya diganjel pakai karet, lubangnya ditambahin, tenaganya gede lagi. Kan akhirnya banyak yang merasa dirugikan karena tutorial-tutorial kita. Aduh, gara-gara Sibun ngupload tutorial ngakali vakum, sekarang penjualan vakum menurun. Nah, ini akhirnya menciptakan sebuah kelompok-kelompok pembenci sebuah ilmu yang dibagikan secara umum gitu. Ayo kipasnya pasang lagi yuk, udah. Cuma nangani karbu sama potong magnet aja udah ini. 35.000. Motor lementok 60 dibawa ke kita sekarang bisa lari 100 cuma 35.000 gitu aja. Ternyata orang-orang iri. Apa itu Pir apa? Oh Eric King Mas, nggak punya Supranya? Maaf ya Mas, masih belum komplit. Ya begitulah bro. Jangankan kita mekanik yang berbagi ilmu ya untuk para pengendara, Ustadz, Kiai yang menyampaikan risalah menghimbau kepada sesama manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dijatuhi fitnah, diserang dengan berbagai sebuah opini, dibangunlah untuk menjatuhkan dan menjelekkan. Padahal tidak ada ruginya kalau mendengarkan, kan gitu. Yang tidak ada sangkut pautnya, orang mau sholat, orang mau puasa, orang mau berbuat baik. Ada orang nasihati, hai saudaraku, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan ibadah. Itu saja dihujat dan difitnah. Padahal tidak merugikan siapapun. Orang mengajaknya menyampaikan sebuah risalah tidak merugikan siapapun. Apalagi kamu Sibun. Kamu menyampaikan metode ini akan merugikan orang banyak. Siapa? Mereka. Orang-orang yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan para konsumen. Kan gitu. Motor nggak lari, vakumnya rusak, ganti vakum. Berapa? 100.000 lebih. Sibun kasih tutorial. Vakum yang udah nggak bertenaga dikorek-korek, diganjel karet. Biayanya tidak sampai 25.000, motornya bertenaga lagi. Ya patutlah begitu. Kan gitu ya. Ini motor Scoopy nggak mau lari mentok 60. Ini harus turun mesin mas. Ini harus ganti piston, harus ganti klep, harus ganti puli, harus ganti CVT. Biayanya berapa? 2,5 juta. Dibawa ke Sibun 35.000. Udah mau lari 100 lagi. Anjir nggak sih itu Sibun? Bajingan banget ini. Kalau orang-orang kayak Sibun semua kita bisa bangkrut. Spare part tidak terjual. Aduh gimana ini? Kayaknya orang-orang kayak Sibun itu harus disantet gitu loh. Gawat itu, orang kayak gitu jangan dibiarkan. Kampas kopling selip, dibawa ke tempatnya Sibun cuma dibor koplingnya. Kena biaya 30 sampai 40.000 selesai. Aduh, gimana itu? Kampas kopling kita tidak terjual ini. Rono rampung wis. Kayak gitu aja ya, Bro. Salam sukses buat kalian semuanya. Makasih banyak nyong arep madang, arep sembayang disit. Waya luhur. Jangan lupa sholat zuhur teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.